Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita beribadah, dan ibadah adalah untuk bekal kita menuju kampung akhirat yang kekal, ya, yang abadi, yang tidak ada sakit, ya, yang tidak ada penderitaan, semuanya kenikmatan ketika kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Tetapi seperti biasa, ya, sebelum kita lanjutkan ke materi baru, kita akan mengulang sejenak materi-materi kita yang telah kita pelajari, ya, dari awal hingga akhir daripada yang telah kita sampai padanya. Alhamdulillah kita masih di pelajaran ketiga. Kita ulang dari pelajaran pertama, ya, dan pelajaran kedua untuk kosakatanya. Mungkin bisa nanti bapak-bapak bareng-bareng saja, ya, membacanya supaya menyingkat waktu juga, ya. Nah, baik, silakan bisa kita mulai, ya, dari halaman 5. Ya, bareng-bareng saja, ya, langsung. Lanjut halaman 6. Baik, lanjut di halaman 9. Baik, halaman 10. La
Baik, halaman 12 dan 13. Langsung 13 baris kedua. Baik, cukup. Jadi untuk pelajaran pertama dan pelajaran kedua, karena kita mengambil kosakata, maka yang kita ulang hanya kosakatanya saja. Kemudian bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pelajaran ketiga juga kita ulang ya, bahwasanya di pelajaran ketiga ini ada sebuah pokok pembahasan, yaitu bisa kita lihat pada baris atas atau awal-awal ini ya, di mana kata baitun ya, harokat akhirnya adalah menggunakan tanwin, baitun ya, dan tanwin ada 3, domatain, fathatain, dan kasrotain ya. Kenapa tanwin? Karena tidak ada al di depannya. Makanya kata yang setelahnya al baitu ya, al baitu ini tidak tanwin ya, karena ada tambahan al ya, ada tambahan al ya, sehingga kaidah kita berbunyi ya, kata yang tidak ditambahkan al ya, tidak ada alnya, alif dan lam di depannya, maka harokat asalnya adalah tanwin. Dan kata yang ada tambahan al atau alif lamnya, maka tidak boleh kita harokatkan dengan tanwin, maka dia domah saja atau fathah saja atau kasroh saja, intinya tidak boleh tanwin. Bapak-bapak dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita bahas bahwasanya ini hanya berlaku untuk kata benda saja. Ya. Yang tanwin dan tidak tanwin ketika ada alnya ya. Dan kata benda di dalam bahasa Arab sudah kita jelaskan ya, adalah kata yang menunjukkan manusia, nama-nama orang. Ya. Kemudian hewan. Ya. Kemudian tumbuhan, kemudian benda mati, ya, kemudian sifat yang kita dapati di sini ya, sifat, kemudian tempat, ya, kemudian juga waktu. Ini semua adalah kata-kata yang harokatnya tanwin dan tidak tanwin ketika ada tambahan al di depannya. Ini kaidah yang pelajaran ketiga. Terus ya pahami, terus pegang ya, insyaallah dengan kaidah ini kita akan belajar kaidah-kaidah selanjutnya sehingga memudahkan kita untuk mempelajari bahasa Arab ini. Baik bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu untuk poin dan pokok pembahasan pelajaran ketiga. Untuk selanjutnya kita akan mengulang kosakata di pelajaran ketiga ini ya bapak-bapak. Dan telah penulis simpulkan ya kosakata ya di pelajaran sebelumnya, bisa dilihat di halaman 16. Ya, halaman 16. Nah, seperti yang kita jelaskan ya, penulis di sini mengumpulkan ya kosakata yang baru-baru ya, beliau kumpulkan ya di sini buat tabel atau kotak ya, sehingga ya kita tidak repot-repot lagi mencari apa saja yang baru. Beliau kumpulkan di sini ya. Baik, ya, juga kita coba ulang ya, semoga juga kita bisa hafal ya sedikit demi sedikit
kosakata yang ada di pelajaran sebelumnya yang penulis rangkum di dalam kotak ini. Baik, sama seperti yang tadi kita akan membacanya bareng-bareng ya. Ya. Baik, silahkan bisa dimulai. Terus iya, lanjut. Iya. 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 Ya. Baik. Jadi insyaallah untuk kosakata di setiap pelajaran juga kita tetap ulangi ya Bapak-bapak. Dan di sini alhamdulillah penulis sudah merangkumkan untuk kita ya sehingga kita mudah ya untuk mencari mana saja kosakata baru di pelajaran sebelumnya. Dan alhamdulillah insyaallah nanti ya di pelajaran-pelajaran sesudahnya atau lanjutan juga beliau penulis akan merangkumkan untuk kita kosakata-kosakata tersebut, maka yang kita ulang di dalam kolom saja atau di dalam kotak saja insyaallah untuk kosakatanya ya. Baik. Bapak-bapak dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya alhamdulillah kita sudah terakhir minggu lalu sampai di pelajaran 17 ya, halaman 17. Ya, halaman 17 dan alhamdulillah sudah kita terjemahkan ya. Nah, sudah kita bagikan di grup. Jadi halaman 17 ini belum ada pelajaran baru ya. Masih kaidah di pelajaran ketiga itu. Kemudian kosakata yang barusan kita baca, dan terakhir minggu lalu adalah kosakata yang ada di halaman 17 ini. Jadi belum ada tambahan pelajaran baru ya, masih banyak kosakata-kosakata saja ya. Nah, untuk kosakata kita cukup mengulang saja insyaallah ya. Yang pelajaran nanti kita ulang dan juga kita jelaskan kembali. Baik, itu untuk minggu lalu. Adapun selanjutnya Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada latihan 1, latihan 2 ya, dan juga latihan 3. Ini kita lompati saja. Ya, kita lompati ya karena latihannya alhamdulillah sudah kita coba juga ya, kurang lebih isinya adalah tentang menguatkan pemahaman kita terhadap kata yang ada alnya tidak boleh tanwin dan kata yang tidak ada alnya harus ditanwinkan. Nah ini alhamdulillah kita sudah memahaminya dan sudah kita latihan. Oleh karenanya latihan di sini kita lanjutkan dulu. Ya, kita skip ya, kita lompati. Ya, karena alhamdulillah kita sudah bisa ya. Sudah paham, sudah mengerti, alhamdulillah juga sudah kita praktekkan. Oleh karenanya kita coba untuk langsung ya mengambil pelajaran ataupun kaidah yang ada saja. Ya, langsung kita ambil pada kaidah atau pelajaran yang berikutnya saja. Ya. Baik. Sebelum kita lanjut
selanjutnya ada di pelajaran 19 ya. Sebelum kita lanjut di pelajaran 19, perhatikan dulu di sini ada penulis telah merangkumkan kembali untuk kita ya kosakata di halaman 18. Ya, ini ada di dalam kolom lagi ya, penulis rangkumkan untuk kita, alhamdulillah ya, dipermudah. Nah, kita terjemahkan dulu. Ya, kita terjemahkan dulu yang ada di kotak ini, sehingga nanti ketika kita akan mengulangnya ya, di setiap pelajaran kita sudah mengerti dan tahu dan sudah kita salin artinya. Baik. Di dalam kolom ada tulisan al-kalimatu. Ada yang masih ingat apakah arti daripada al-kalimatu? Kata-kata ya. Nah, bisa dilihat di halaman 16 ada sana ya, al-kalimatu juga ya, artinya adalah kata-kata ya. Sedangkan al-jadidatu artinya baru ya. Jadi al-kalimatu itu artinya kata-kata, sedangkan al-jadidatu artinya baru, sama seperti di halaman 16 ya, sama seperti di halaman 16. Baik, jadi kita terjemahkan dulu ya, sehingga nanti pada saat kita mengulang sekali lagi ini akan langsung kita bisa tahu artinya ya. Jadi kosakata baru di sini adalah kesimpulan daripada halaman 17. Ya, halaman 17 ya, yang 1 sampai 11 itu. Nah, beliau penulis rangkum di sini ya, di dalam kolom. Baik. Jadi sudah semua artinya. Nah, tinggal kita mungkin perhatikan aja. Baik, pertama ada kata apa? Hulwun. Apa artinya? Manis. Bisa lihat di halaman 17 nomor 3. Ya, halaman 17 nomor 3. Nah, sudah ya, hulwun. Di situ artinya manis. Beliau rangkum di sini, ya, hulwun. Ini yang baru. Ya. Adapun nomor 1, nomor 2 itu kan sudah semua. Jadi penulis tidak menulis yang sudah. Yang baru saja beliau tulis. Itu hulwun, manis. Kemudian kata yang kedua, apa bacaannya? Maridun. Untuk artinya sakit ya, atau orang sakit atau pasien ya, sama saja ya. Nah, ini ada di nomor 4 halaman 17. Nah, kembali penulis rangkum di sini ya, yang barunya saja. Ya, atau libu kan sudah ya. Baik. Artinya sakit, orang sakit atau pasien. Kemudian kata yang ketiga bacaannya adalah ad-dukkanu. Artinya toko ya. Ada di nomor berapa? Nomor 8. Ya. Nomor 8. Ya, halaman 16. Ya, halaman 16. Ya. Adapun maftuhunnya kan sudah terbuka ya, jadi beliau tidak menulisnya. Baik, kemudian kata yang keempat bacaannya adalah goniyun dengan tasydid ya, di atas huruf ya-nya. Ya, goniyun bacanya seperti itu ya. Jadi kalau kurang tasydid boleh ditambahkan, sehingga bacaannya yang tepat adalah goniyun ya, dengan tambahan tasydid di atas huruf ya. Ya. Artinya apa? Kaya atau orang kaya ya. Bisa dilihat halaman 17 nomor 7 ya, at-tajiru goniyun. Ya, kalau at-tajiru kan sudah ya, artinya pedagang. Nah, yang baru di sini goniyunnya saja, maka beliau tulis yang baru saja. Baik. Kata yang keempat. Kemudian kata yang kelima dibaca apa?
Tawilun artinya tinggi ya atau panjang. Ya, bisa dilihat ya halaman 17 nomor 11. Ya, nomor 11. Ya. Ya, tinggi atau panjang ya. Halaman 17 nomor 11. Nah, baik. Kemudian kata yang keenam ada fakirun yang artinya fakir. Ya, jadi bahasa Arab ya fakir itu. Ya, miskin juga dari bahasa Arab, miskin. Ya, fakir, miskin itu dari bahasa Arab. Ya, sama ya, fakir ya fakir, miskin juga miskin artinya. Baik, bisa dilihat halaman 17 nomor 9 ya. Jadi sama. Ya. Baik. Kemudian kata yang ke-7 ya. Kata yang ke-7 bacanya adalah qasirun. Baik, artinya pendek ya. Pendek. Bisa dilihat nomor 11 ya, kata yang terakhir nomor 11 halaman 17. Nah, sama ya, beliau rangkum aja di sini. Artinya pendek. Baik. Dan yang terakhir kata yang ke-8 dibaca at-tufahu. Baik. Artinya apel. Nah, ini juga sama ya. Ada di nomor 10. Ya, nomor 10. Ya. At-tufahu, apel. Baik. Nah, itu kata-kata baru yang ada di pelajaran sebelumnya. Cuman di sini kayaknya kurang satu ya, Bapak-bapak. Yang belum ada. Belum dirangkum oleh penulis. Yaitu apa? Oh, ada beberapa ya. Pertama nomor 6. Ya, ada ad-daftaru. Itu belum ada di sini ya. Boleh ditambahkan ya, boleh ditambahkan di bawahnya sini ya. Nah, ditulis biar ngumpul kata-kata barunya ya. Ditambahkan boleh di bawahnya sini. Ya, bisa dilihat halaman 17 nomor 6. Ya. Ad-daftaru. Nah, silakan bisa ditulis. Kita kumpulkan ya di sini sehingga nanti mudah untuk kita cari kembali. Baik. Ini ya kata yang belum dirangkum pada pelajaran sebelumnya, ada ad-daftaru. Ya. Baik, artinya apa? Buku tulis. Jadi sudah kita sampaikan, jadi antara kitab ya dengan buku tulis itu adalah berbeda ya. Kalau kitabun ini untuk buku bacaan ya, buku yang ada sudah tulisannya. Ya, makanya Al-Qur'an namanya Kitabullah ya, kitab Allah. Ya, karena sudah ada tulisannya ya, disilakan dengan kitab, buku bacaan. Ya. Adapun ad-daftaru ini untuk buku tulis ya, yang belum ada tulisannya. Ya. Baik, ini yang pertama ya, ad-daftaru, buku tulis. Kemudian juga yang belum ada di kata-kata baru yang sebelumnya, yaitu ya nomor 10. Ya, nomor 10 kata ladzizun. Ya. Ladzizun, silahkan boleh dirangkum, ditulis kembali di sini, kita kumpulkan. Ya. Ladzizun. Baik,
Apa arti ladzizun? Iya, nikmat atau lezat, ya, atau enak, ya, sama ya. Lezat boleh nikmat, boleh enak, nah, sama. Ladzizun, lezat, ya, lezat, ya, atau enak, ya, atau nikmat, ya. Baik, ladzizun. Nah, itu jadi ada dua bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang belum ditulis, jadi kita tulis kembali sehingga nanti ketika kita ulang membaca akan mempermudah kita karena telah kita kumpulkan menjadi satu. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi untuk pengulangan kita. Nomor berapa? Nomor 5 ya. Adiku. Sudah ya. Adiku artinya ayam jantan. Ini ada alif lamnya saja, Pak. Kosakata ini sudah bisa dilihat di halaman berapa? Halaman 11. Halaman 11 baris kedua. Ada dikun yang artinya ayam jantan atau ayam jago. Cuman di sini tidak ada alnya ya, tidak ada tambahan alif lamnya, makanya harokatnya dikun dengan tanwin. Sedangkan di sini ada alif dan lam di depan sehingga membacanya adiku, tidak boleh adikun. Jadi artinya tetap sama, yaitu ayam jantan atau ayam jago. Ya. Baik, ada yang lain mungkin ingin bertanya? Baik, sudah ya. Nah, itu saja untuk kosakata baru kita. Untuk selanjutnya, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Jadi untuk latihan kita lompati karena insya Allah kita sudah bisa mengerjakan latihan tentang kata yang tanwin ketika tidak ada alnya dan tidak tanwin ketika ada alnya. Alhamdulillah kita sudah latihan juga ya, sudah praktek, insyaallah sudah bisa difahami, sehingga kita akan lanjutkan pada pelajaran di halaman 19. Baik, judulnya bisa kita lihat di situ ya. Al hurufu al qamariyatu wal hurufu asyamsiyatu ya. Syamsiyatu. Oke.
Ya. Nah, ini judulnya ya. Halaman 19 judulnya Al-huruful qamariyatu wal hurufu asy-syamsiyatu. Baik, kita terjemahkan dulu ya. Al-hurufu artinya apa kira-kira? Huruf-huruf ya. Jadi ini bentuk jamak ya. Artinya itu huruf-huruf. Nah, kalau kita kan huruf ya satu huruf ya. Nah, ternyata huruf itu dari bahasa Arab. Artinya huruf-huruf. Apa bentuk tunggalnya? Bentuk tunggalnya harfun. Nah, ini artinya huruf. Nah, jadi kalau ini bentuk jamaknya ya, huruf-huruf artinya. Nah, kalau satu huruf pakai harfun ya, huruf artinya. Jadi dia bentuk jamak, huruf-huruf. Baik, jadi mungkin kalau kita huruf ya satu huruf ya, tapi bahasa Arabnya huruf itu adalah huruf-huruf ya, bentuk jamak. Kemudian qamariyatu artinya apa? Nah, ini bahasa istilah ya, mungkin asalnya dari komarun ya, al-komaru artinya bulan. Nah, tapi ini bahasa istilah ya, sehingga kita terjemahkan juga menggunakan bahasa istilah saja ya. Qamariyah. Nah, kita terjemahkan seperti ini. Ini bahasa istilah masih. Apa pengertiannya ya? Nah, ini nanti ya. Sekarang kita hanya menerjemahkan dulu. Jadi qamariyah terjemahkan qamariyah juga. Baik. Berikutnya ada wa. Apa arti wa? Dan ya, ingat wa ini artinya dan memang ini ya, dekat. Jadi ini dua kata ya. Wa itu dan, al-huruf nanti kata berikutnya. Dan. Kemudian al-huruf apa tadi? Huruf-huruf ya. Jadi ini bentuk jamak. Huruf. Kemudian asy-syamsiyatu ini juga sama ya, ini bahasa istilah. Ini berasal dari kata-kata asy-syamsu atau syamsun ya, artinya matahari ya, matahari. Nah, tapi di sini kita terjemahkan dengan bahasa istilah juga ya. Syamsiyah. Nah, syamsiyah. Baik, khalas. Ya, sehingga ketika kita terjemahkan keseluruhan, apa terjemahannya? Huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah, seperti itu ya. Nah, kita terjemahkannya sesuai dengan ininya dulu ya. Adapun pengertiannya nanti. Jadi terjemahannya atau judulnya di sini, judul pelajarannya huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Ya, bisa dipahami ya? Nah, baik. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang huruf-huruf, bisa difahami enggak apa itu maksudnya daripada huruf? Huruf ya. Bahasa Indonesia atau bahasa Arab ya sama aja. Kalau huruf
di dalam bahasa Indonesia huruf itu apa saja? A. Apa lagi? B, C, D sampai Z. Nah, itu namanya huruf ya. Nah, huruf di dalam bahasa Indonesia tapi ya, sama aja ya. Huruf bahasa Indonesia sama huruf juga bahasa Arab. Ah, ini tadi huruf bahasa Indonesia. Ada A, B, C, D dan seterusnya sampai Z, ya kan? Insyaallah sudah hafal semua ya. Nah, ini insyaallah pelajaran SD ya. Nah, insyaallah sudah hafal semua. Nah, sekarang karena kita mempelajari bahasa Arab, kita ingin tahu apa saja sih huruf-huruf di dalam bahasa Arab? 1. Alif, kemudian ba, kemudian ta, kemudian sa, kemudian jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, iya, lam alif atau iya. Baik. Nah, itu namanya huruf-huruf di dalam bahasa Arab ya, bisa difahami ya. Jadi huruf-huruf bahasa Indonesia ada sendiri, huruf-huruf bahasa Arab juga ada sendiri. Jadi sama saja ya, sama saja huruf itu bahasa Indonesia dan bahasa Arab juga sama, cuman beda-beda ininya aja ya, penyebutannya. Intinya huruf itu adalah sama ya, pengertiannya ya, huruf di dalam bahasa Indonesia dengan huruf di dalam bahasa Arab. Bisa dipahami ya. Jadi huruf-huruf, kalau berbicara dengan huruf-huruf berarti alif, ba sampai ya, itu namanya huruf. Baik. Kita bisa lihat di tabel ya. Nah, di sini penulis ya telah mengumpulkan apa saja sih di antara huruf alif sampai ya itu yang termasuk huruf-huruf Qamariyah dan apa saja yang termasuk huruf-huruf Syamsiyah. Nah, sini penulis ya kumpulkan. Nah, bisa kita lihat ya. Ini ada pembagian ya. Huruf-huruf Qamariyah ini dia. Ada berapa huruf-huruf Qamariyah di sini? Berapa? 14. Huruf apa saja? Yang pertama alif, yang kedua ba, yang ketiga jim, yang keempat ha, yang kelima kha, yang keenam ain, yang ketujuh ghain, yang kedelapan fa, 9 qaf, 10 kaf, 11 mim, 12 waw, 13 ha, 14 ya. Ini huruf-huruf Qamariyah. Nah, belum hafal? Ya, belum hafal. Enggak apa-apa. Kita enggak targetnya untuk hafal ya. Yang penting ilmunya dulu ya. Yang penting kita tahu dulu. Ya, jadi huruf-huruf Qamariyah apa saja? Ya, ini sudah 14 ini ya. Alif, ba, jim, ha, seterusnya sampai ya, 14. Baik, bisa difahami ya. Jadi huruf-huruf Qamariyah yang ada sebelah kanan kita ini ya. Baik. Kemudian huruf-huruf Syamsiyah juga sama ya. Penulis sudah rangkumkan untuk kita. Alhamdulillah dibikin mudah bagi kita ya. Apa saja huruf-huruf Syamsiyah? Yang pertama huruf apa? Ta. Yang kedua sa. Yang ketiga dal. Yang keempat zal. Yang kelima ra. 6 zai, 7 sin, 8 shin, 9 shad, 10 dad, 11 ta, 12 za, 13 lam, 14 nun. Jadi ada 14 juga huruf-huruf Syamsiyah. Nah, sampai di sini paham ya.
Jadi huruf-huruf qamariyah itu ada 14, ini dia alif, ba, jim terus sampai ya. Huruf-huruf syamsiah juga ada berapa? 14 juga, yaitu huruf ta, sa, seterusnya sampai nun. Nah, bisa difahami sampai di sini ya? Bisa ya? Baik. Ya, itu saja mungkin yang kita fahami dari kesempatan pada malam hari ini tentang judul pelajaran baru kita, huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiah. Huruf-huruf qamariyah ada 14 yaitu sini. Huruf-huruf syamsiah juga ada 14 yaitu di sini juga sudah disebutkan. Ya, itu saja mungkin ya untuk pelajaran kita. Adapun pengertian daripada huruf-huruf qamariyah itu apa dan huruf-huruf syamsiah itu apa, insyaallah kita lanjutkan besok ya, karena waktu kita sudah habis. Maka itu saja mungkin yang kita pahami dulu ya. Huruf-huruf qamariyah itu ada 14. Yang pertama ya adalah ini. Sama huruf-huruf syamsiah juga ada 14, yaitu ini bisa kita lihat di buku. Baik. Itu mungkin yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Sebelum mungkin kita tutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari pelajaran tersebut ya, kita persilahkan. Baik, tidak ada insyaallah ya. Nah, jadi cukup mudah ya pelajaran kita huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiah. Yang pertama kita harus tahu huruf qamariyah dan huruf syamsiah itu sama-sama 14 jumlahnya. Apa saja huruf-huruf tersebut bisa kita lihat di sini di buku. Dan target kita tidak harus hafal ya, sekali lagi. Yang penting kita ilmunya tahu dulu ya, paham huruf-huruf qamariyah itu apa. Ada 14 ya. Insyaallah nanti kita akan jelaskan kembali tentang pengertian ya dan makna apa sih huruf-huruf qamariyah dan apa sih huruf-huruf syamsiah itu, insyaallah besok semoga tidak ada halangan. Baik Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup, waktu kita juga sudah selesai. Mungkin sampai di sini untuk malam hari ini, semoga bisa bermanfaat dan waktu kita benar-benar bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.